Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sekarang kita belajar untuk mempersiapkan ujian nasional. Seperti yang Ibu pernah sampaikan dan selalu mengingatkan kepada kalian, persiapkan ujian nasional semaksimal mungkin. Game dan lain-lain tinggalkan, ya. Semangat, mudah-mudahan kalian bisa masuk ke SMA, SMK negeri dengan mempersiapkan ujian nasional sebaik mungkin. Oke anak-anakku, sekarang kita belajar lagi untuk mempersiapkan ujian nasional 2019-2020. Seperti Ibu sampaikan ya, ini linknya sudah Ibu share nanti ke kalian, atau yang akan Ibu share di bawah linknya soal-soal yang membahas tentang ujian nasional atau simulasi ujian nasional 2018. Nah, di sini kita akan bahas linknya, tinggal kalian lihat. Yang pertama, nomor 1 di sini, S bilangan asli kurang dari 11, A bilangan prima kurang dari 11, B bilangan genap kurang dari 11. Pertanyaannya, komplement dari A irisan B. Komplement dari A irisan B. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah kita menyebutkan anggota-anggota dari setiap himpunan. S itu kita tahu ya, S adalah semesta. Kita sebutkan dulu semestanya siapa? Bilangan asli kurang dari 11. Bilangan asli dimulai dari angka 1. Berarti angka 1 sampai yang kurang dari 11. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11-nya tidak diikutkan karena bilangan aslinya dikatakan yang kurang dari 11. Lalu yang kedua, A. Ada himpunan A. Bilangan prima kurang dari 11. Nanti kita sebutkan juga untuk bilangan untuk himpunan A-nya. Bilangan prima kurang dari 11. Apa itu bilangan prima? Kita ulas kembali. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor. Dia dan 1. Contoh, 2 hanya bisa dibagi 2 dan dibagi 1. 3 hanya bisa dibagi 3 dan dibagi 1. Kalau 4, apakah 4 bilangan prima? Tentu bukan. 4 memang bisa dibagi 1, 4 bisa dibagi 4, tapi 4 bisa dibagi 2. Maka 4 bukan bilangan prima, dia punya 3 faktor. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor. Berarti bisa kita sebutkan ya. Bagaimana dengan 1? Kalau 1 hanya mempunyai 1 faktor, maka dia tidak disebut bilangan prima, karena bilangan prima adalah bilangan yang mempunyai 2 faktor. Oke, kita sebutkan berarti dimulai dari angka 2, 3, 4 bukan, berarti 5, 6 bukan, 7, 8 bukan, 9. Apakah 9 bilangan prima? Tidak, karena 9 bisa dibagi 3, berarti 9 bisa bagi 1, bagi 3, bagi 9 itu sendiri, maka dia mempunyai 3 faktor. Oke, 2, 3, 5, 7, 9 tidak, 10 tidak, 11. 11 tidak, karena dia kurang dari 11, maka cukup sampai 2, 3, 5, 7. Sekarang himpunan B, bilangan genap kurang dari 11. B sama dengan genap yang kurang dari 11, berarti 2, 4, 6, 8, 10. Nah, sekarang pertanyaannya adalah komplement dari A irisan B. Jadi untuk menentukan komplement ya kita tentukan dulu A irisan B-nya siapa. Kita lihat A irisan B. Ingat, irisan berarti anggota-anggota yang sama. A dan B, siapa anggotanya yang sama? 2. Ada lagi? Tidak. Berarti 2 adalah anggota yang sama. Berarti A irisan B adalah 2. Ini baru sampai A irisan B. Pertanyaannya adalah komplement. Kalau dituliskan di dalam rumus, komplement itu A irisan B. Komplement. Komplement itu apa? Selain dari A irisan B. Kalau misalnya A komplement selain A, B komplement selain B, berarti A irisan B komplement artinya anggota-anggota yang ada di semesta tapi bukan A irisan B, selain A irisan B. Berarti kita lihat, yang kita lihat adalah semestanya. A irisan B komplement berarti yang bukan A irisan B tetapi ada di semesta. 1, 2, karena 2 A irisan B maka tidak disebut, berarti selain 2. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu yang disebut dengan A irisan B komplement. Di sini anak-anakku bisa mempelajari apa itu komplement, sekaligus juga bisa mempelajari apa itu A irisan B.
Nanti soalnya tidak selalu A irisan B komplement, bisa jadi A gabungan B komplement, bisa jadi A komplement, bisa jadi B komplement, atau hanya A gabungan B. Jadi anak-anakku diharapkan diingat-ingat kembali, A irisan B berarti yang sama, A gabungan B berarti semua anggota A digabung dengan semua anggota B. Jika ada yang sama tidak perlu ditulis 2 kali. Contoh kayak ini, 2, 2, ya sudah tidak terus 2, 2, 3, 4, tidak, tetapi cukup sekali. Lalu A irisan B komplement berarti A irisan B-nya siapa? Maka komplement selain dia. A gabungan B komplement berarti A gabungan B-nya siapa? Berarti A gabungan B komplement adalah selain dari A gabungan B. Oke, diperhatikan. Semoga kalian bisa untuk menjawab soal-soal himpunan seperti ini. Ya, anak-anakku, sekarang kita akan membahas soal nomor 2 yang ada dari link tersebut, yaitu jika Q sama dengan X sedemikian hingga X kurang dari 13, X bilangan genap. Banyaknya himpunan bagian Q yang memiliki 5 anggota. Sebelumnya, Ibu akan mengingatkan kembali tentang himpunan bagian. Himpunan bagian itu untuk jumlahnya sendiri ada berapa sih? Itu sesuaikan, yaitu rumusnya adalah N himpunan bagian adalah 2 pangkat N. Jadi kalau misalnya ada himpunannya ada 3 berarti 2 pangkat 3. Kalau himpunannya beranggotakan 5 berarti 2 pangkat 5. Kalau ini bukan maksudnya memiliki 5 anggota ya, nanti itu akan ada lagi maksudnya. Nah, contoh misalnya himpunan A 1, 3, 5. Ini berarti dia punya 3 anggota. Berapa banyaknya himpunan bagian? Berarti 2 pangkat 3. Karena ada 3 anggota. Berarti berapa? 2 kali 2 kali 2. Berarti ada 8. Bagaimana pembuktiannya? Lihatin. Himpunan kosong. Nah, jadi inilah himpunan bagiannya. Himpunan kosong selalu ada di setiap himpunan bagian yang lain. 1, 3, 5. Menyebutkan anggotanya satu-satu. Pertama himpunan kosong, lalu satu-satu, lalu berikutnya 2-2. Berarti 1-3. Selanjutnya 1-5. 1-3 sudah, 1-5 sudah, berarti 3-5. 2-2 sudah, masih ada lagi? Tidak ada ya, maka yang terakhir adalah kalau 0 himpunan kosongnya tidak ada, sudah dituliskan, 1-1 sudah dituliskan, 2-2 anggota sudah dituliskan, maka 3-3. 1, 3, 5. Berarti selesai ya. 1, 3, 5. Mari kita hitung ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi banyaknya anggota himpunan bagiannya harus ada 8. Nah, di sini pertanyaannya adalah banyaknya himpunan bagian Q yang memiliki 5 anggota. Kalau yang di sini tadi aku sebutkan yang tidak punya anggota, yang punya anggota 1, yang punya anggota 2, dan yang punya anggota 3. Sebelum kita memasuki ini yang memiliki 5 anggota, kita sebutkan dulu Q itu himpunannya siapa saja. Seperti A tadi Ibu sebutkan, A himpunannya adalah 1, 3, 5. Himpunan bagiannya himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 3, himpunan 5, himpunan 1, 3, 1, 5, 3, 5, dan 1, 3, 5. Berarti kita sebutkan dulu. Sekarang ya, kita sebutkan dulu anggota Q. X sedemikian hingga X kurang dari 13. X bilangan genap. Kita sebutkan bilangan genap yang kurang dari 13. Berarti 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ada berapa anggota dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau yang ditanya berapa banyaknya anggota himpunan keseluruhan, ya tadi pakai 2 pangkat 6. Karena anggotanya ada 6. Berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. Kali 2, 8. Kali 2, 16. Kali 2, 32. Kali 2, 64. Berarti kalau ditanyakan berapa banyaknya anggota himpunan bagiannya, harus ada 64. Namun, pertanyaan yang di sini adalah himpunan bagian Q yang memiliki 5 anggota. Kayak tadi ini ada yang tidak ada anggotanya, ada 1, 2, 3. Berarti yang 5 anggota saja. Berarti kita jabarkan. Angkanya 2 ya. Berarti 2, 4, 6, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4 lagi. 2, 4, 6, 8, 12. Ada lagi? 2, 4 sudah. Nanti kita pindahkan ke 2, 6.
2, 6, 8, 10, 12. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4 sudah. Pas dia. Apakah bisa 26? 26 sudah. 2, 6, 8, 10, 12. Ada lagi apakah bisa 28? Tidak bisa. Maka tinggal 4, 6, 8, 10, 12. Tidak ada lagi. Hanya ada sampai sini. Apakah ada lagi yang 5? Oh ada. Mungkin 2, 24 sudah, 26 sudah, 28 ya tidak bisa lagi karena dia sudah pas. Berarti sudah 2, 4, 6, 8, 10, 24, 6, 8, 12. Oh ya masih banyak ya. 2 misalnya 2, 4. Masih ada lagi kah? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 10 tidak. 2, 8, 10, 12 tidak bisa. Maka sudah habis di situ ya. Berarti benar himpunan anggota bagiannya, himpunan bagiannya ada 4. Berarti ada 4 himpunan bagian. Ya, himpunan bagian Q yang memiliki 5 anggota ada 4 himpunan. Oke? Itu pembelajaran tentang himpunan bagian. Dari awal kalau ditanya hanya banyaknya saja dari keseluruhan, ingat rumusnya 2 pangkat N, 2 pangkat N. Kalau ada 1 anggota 2 pangkat 1, kalau ada 2 anggota. Tapi berbeda dengan ini. Himpunan bagian yang memiliki berapa anggota? 5 anggota. Tapi kalau ditanya berapa jumlah himpunan bagian keseluruhan, baru pakai rumus 2 pangkat N. Oke? Paham?